Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Maka dari itu, marilah kita untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai moderasi beragama atau yang Islam biasa disebut Islam wasatiyah dalam Al-Quran. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kelembutan, terutama terhadap sesama manusia. Kenapa? Karena kita manusia adalah makhluk sosial, yakni manusia yang membutuhkan yang lain. Itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Isu mengenai Islam wasatiyah atau konsep Islam wasatiyah itu bermunculan pada akhir-akhir ini. Pada beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama Republik Indonesia mulai mengkampanyekan tentang moderasi beragama, yakni isu yang sangat berkembang di masyarakat ini sangat luas. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian terhadap pemeluk-pemeluknya. Juga seringkali terganggu dengan adanya sikap atau perilaku yang ganjil dengan munculnya benih-benih radikalisme seperti penolakan terhadap penghormatan bendera, menolak dasar negara Pancasila, dan juga menolak tentang pemasangan foto-foto pahlawan di suatu tempat. Nah, benih-benih itu muncul dari suatu golongan yang tidak menghendaki Indonesia ini damai, tidak menghendaki Indonesia ini sejahtera, aman, tentram, dan golongan itu mulai muncul di pelosok-pelosok negeri, tidak hanya di kota, bahkan di desa-desa maupun di pelosok-pelosok kampung itu sudah mulai bermunculan benih-benih seperti ini. Dan itu kita sebagai generasi muda harus mewaspadai gerakan-gerakan seperti itu, karena gerakan ini sangat liar dan tidak tahu kita di mana arahnya, dan tidak menutup kemungkinan gerakan ini berada di samping kiri dan kanan kita. Bahkan di antara mereka ada yang terang-terangan menolak dasar negara Pancasila. Ini menurut mereka menyalahi aturan agama dan tidak sesuai dengan konsep Islam pada umumnya. Tentu saja itu sangat bertentangan dengan pendapat para ulama pada zaman dulu, terutama ulama yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping banyaknya pemahaman agama yang ekstrim di atas, belakangan ini lahir beberapa konflik keagamaan dan ketegangan antar masyarakat yang berdasar kepada pemahaman atau pandangan keagamaan antar kelompok dalam Islam yang berbeda. Banyak menjadi faktor atas konflik tersebut, yaitu antara lain beberapa persoalan dan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan yang lainnya. Konflik itu memang tidak berdiri sendiri di atas perbedaan pandangan keagamaan semata. Namun terlepas dari tidak adanya faktor kepentingan,
baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perbedaan pemahaman atau pandangan keagamaan menjadi salah satu penyebab dari faktor konflik antar kelompok tersebut. Perbedaan itu harusnya adalah menjadi penyatu, bukan seharusnya malah menjadi pemisah antar satu golongan dan golongan yang lain. Permasalahan di atas melahirkan Islam wasatiyah di kalangan para ulama. Nilai-nilai wasatiyah sangat cocok diimplementasikan dalam kehidupan modern dan mampu melahirkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Saling menunjukkan kerjasama yang harmonis sehingga menjadi umat yang unggul sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada beberapa ulama yang tidak setuju dengan istilah wasatiyah yang diartikan dalam arti moderat, yang mereka berpendapat bahwa istilah tersebut ada unsur kebarat-baratannya. Namun ada juga ulama tafsir kontemporer yang merujuk wasatiyah itu pada moderat, Islam moderat, yakni Islam yang menunjukkan kasih sayang dan keadilan terhadap sesama. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Islam wasatiyah, namun di sini kami hanya akan menjelaskan satu ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan tentang Islam wasatiyah yang ada di dalam Al-Quran. Ayat ini menjelaskan mengenai sikap moderat dan adil yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai umatan wasaton, yakni moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam dalam posisi pertengahan tersebut sesuai dengan posisi Ka'bah yang berada di pertengahan juga. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri maupun memihak ke kanan, suatu hal di mana dapat mengantar manusia itu berlaku adil terhadap sesama. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dari penjuru manapun, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. At-Tabari juga menjelaskan bahwa wasaton itu adalah maknanya adalah posisi yang paling baik dan tinggi. At-Tabari mengutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata umatan wasaton adalah keadilan, sehingga makna ayat ini adalah Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil terutama terhadap sesama manusia. Wasaton juga bermakna menjaga dari bersikap ifrat dan tafrid. Kata-kata wasat dengan berbagai derivasinya dalam Al-Quran berjumlah 3 kali, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Quran surat Al-Baqarah ayat 238, dan Quran surat Al-Qalam ayat 48. Dari beberapa hadis Nabi dan penjelasan para mufasir dari kalangan sahabat dan tabi'in serta para mufasir kontemporer tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna wasaton pada ayat ini adalah keadilan dan kebaikan, atau umatan wasaton yang paling baik dan yang paling adil. Karakteristik
wasatiyah memiliki 5 karakter dalam konteks pemikiran Islam di Indonesia, yaitu pertama, menghindari kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, menyaring pola hidup modern yang sesuai dengan akidah dan derivasinya, seperti teknologi, industri, sains, demokrasi, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan pemikiran rasional dalam memahami ajaran agama Islam. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Dan yang kelima, menetapkan hukum Islam, yakni istinbat melalui ijtihad. Oleh karena itu, pemahaman dan konsep serta praktek aplikasi keagamaan seorang muslim yang moderat dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud adalah mengambil jalan tengah. Apa artinya? Pemahaman dan pengalaman yang tidak bersikap ifrat, yakni berlebih-lebihan dalam beragama, dan juga tafrid, yakni mengurangi ajaran agama. Yang kedua, ada tawazun. Apa itu tawazun? Tawazun adalah berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf dan juga ikhtilaf. Yang ketiga adalah i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal itu adalah lurus dan tegas. Apa artinya? Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat ada tasamuh. Tasamuh ini apa? Tasamuh adalah toleransi. Yang dimaksudkan toleransi di sini yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek sosial yang lainnya. Yang kelima ada egaliter, yakni musawah. Apa itu? Yakni tidak bersikap diskriminatif pada yang lain yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Sebagai penutup, agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kelembutan terhadap sesama. Perbedaan bukan sebuah masalah, perbedaan bukan sebuah menjadi problem, perbedaan harus menjadi rahmat, perbedaan harus menjadi sebuah keindahan, karena indahnya pelangi itu tercipta dari banyaknya warna, bukan dari warna satu dua saja. Jadi hidup itu tidak hanya salah dan benar, tidak hanya hitam dan putih, melainkan indahnya pelangi tercipta karena banyaknya warna, yakni perbedaan yang tercipta di antara warna-warna tersebut. Sama seperti dengan agama, sikap moderat bukan berarti ragu, namun sikap yang menunjukkan kebenaran dan kerealistisan. Terima kasih kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.